Are you ready? Stand by. Halo teman-teman semua, sampai bertemu kembali dengan saya Teguh di channel CJ Cafe. Kita di acara obrolan santai dan salah satu narasumber saya adalah salah seorang tokoh di Pasuruan. Kebetulan beliau ini adalah teman latihan menembak saya di Surabaya. Saya juga lupa sih ceritanya bagaimana kok bisa kenal sama beliau ini. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak dan kita ngobrol lebih dekat lagi dengan panggilan bekenya adalah Gus Didit. Bener ya Gus? Iya. Ya. Padahal nama aslinya kan Abdul Mukti Chifdi ya. Nah, kalau Gus ini berarti itu kan gelar ya, betul ya? Gelar. Ya, gelar. Berarti bisa jelaskan Mas. Putranya Saya jujur aja kan, Kiai. saya ini kan jujur aja orang awam ya, Nasrani. Jadi kurang paham untuk itu. Mungkin bisa jelaskan kenapa kok sampai harus dipanggil Gus gitu ya? Iya. Gus Gelar itu banyak sih, ada yang bilang Den Bagus, kata awalnya. Ada yang bilang Agus, anak bagus gitu. Oh, maksudnya. Agus itu anak, saya pikir Agus Iya. nama orang bukan. Jadi Agus anak bagus. bagus itu. Tapi pada dasarnya Gus itu identik dengan putranya Kiai. Oh, putranya Kiai. Putranya Kiai. Berarti bapak atau Pak? Abah, Gus. almarhum. Almarhum ya? Iya. Abah itu berarti kakek ya? Abah itu papa. Oh, papa ya? Iya. Oh, berarti Abah ini Kiai juga? Ya seperti itu. Gitu ya? Oh, kelihatannya sih disembunyikan ini merendah ini teman-teman. Aslinya. Tapi kalau untuk yang di Pasuruan memang ada pesantren sendiri ya? Berarti Ya ya? seperti itu. Begitu. Jawabannya selalu seperti itu. Berarti yang saya tebak benar. Berarti Iya. Gus Didit ini seorang tokoh harusnya di Pasuruan. Benar ya? Gus, ya? Seharusnya. Oh, seharusnya. Berarti gak ada yang Belum menjadi seorang tokoh, cuma seharusnya memang harus menjadi seorang tokoh seharusnya. Gitu Tapi ya. kalau sekarang ya mungkin masih belum Oke. dikatakan seorang tokoh. Ngomong-ngomong Gus, sekarang saya kelihatannya kan Gus Didit ini masih muda. Siap. Kalau boleh tahu umur berapa? Gus? Saya 29 tahun. 29 tahun ini, tahun. baru tahun ini. Tahun ini? Iya. Bulan ini juga? Oh enggak. Oh, saya pikir bulan ini kita kasih selahan kita nyanyikan bersih. Enggak ya? Siap, Iya. bulan enggak. ya. Akhir tahun saya. Oh, akhir tahun. Iya. Oke. Gus Didit ini kan banyak sekali ya teman-teman usahanya. Salah satunya saya baru juga ngobrol ternyata juga punya podcast loh teman-teman. Ini produsernya yang punya podcast, ownernya. Saya barusan diajari dikit-dikit ini teman-teman untuk masalah podcast. Nama podcastnya apa Gus? Kopi Panas Channel. Kopi Panas Channel. Nah teman-teman Iya. juga bisa subscribe di Kopi Panas Channel. Karena saya lihat beberapa tentang masalah apa yang dibahas Gus. Kopi Panas Channel itu komunitas pecinta Islam nasionalis dan Pancasila. Oh itu singkatannya? Iya. Saya pikir ada kedai Bukan kopinya kedai enggak kopi ya, Oh, tapi pikirannya orang-orang Iya, kan iya, kedai kopi, identik ya. dengan Benar, ayo benar. kita ngopi yuk, dingopikan Benar, aja benar. dulu daripada bar, bahas soal kedaulatan, agama yang lain-lain, udahlah kita ngopi aja. Oh gitu. Ya, dari kata-kata kita ngopi aja, kopi panas itu yang jadi inspirasi teman-teman tim kita di Kopi Panas Channel itu. Oh gitu ya. Iya. Wah mantap. Saya pikir kopi, tapi memang benar ya dengan kopi Apa? semuanya bisa diselesaikan. ya, Gus? Iya. Benar ya? Karena kopi yang panas itu bisa membuat pikiran kita menjadi dingin. Oh gitu. Ya, sedangkan kopi yang dingin belum tentu membuat pikiran kita itu menjadi itu teman-teman kenapa orang-orang kalau harus cari itu kalau kopi panas Kopi ya. panas. Ya bukan kopi yang dingin ya. benar. Siap Oke, Koko. oke. Gus, saya tadi kan sempat lihat di IG-nya Gus Didit segala macam ya. Iya. Nah ini ada pakai pakaian ini. Nah Oh, Gus itu. Didit ini apa ini? Banser berarti? Ansor. Oh apa bedanya Banser dan Ansor ya Gus? Saya ini ketua Ansor Kota Pasuruan, pengurus cabang. Ketua Ansor. Iya. Oke. Kota Pasuruan. Kalau Banser itu maritimnya Ansor, ibarat maritimnya NU mungkin bisa berkembangnya. Banser itu dari barisan Ansor Serbaguna, disingkat jadi Banser. Oh itu ya. Iya. Ya. Banyak kan orang kan antara Ansor dan Banser ini kelihatannya berbeda, padahal tetap Bisofil Wahid dalam arti itu satu komando, satu barisan. Iya. Ini kalau untuk yang NU itu apa lagi ya Gus? Ya? NU itu bapak kita. Oh, Jadi bapaknya. NU, wadah NU itu punya namanya banyak banom. Ada IPNU, ada IPPNU, ada GP Ansor ini, Gerakan Pemuda Ansor. IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Ya, terus ada apa itu?
Lakpesdam. Kalau Lakpesdam itu lembaganya NU. Ada apa lagi ya? Bandung-Bandung, ada Fatayat Muslimat itu untuk yang cewek-cewek. Oh gitu, Nah, ada tapi sendiri kalau berarti ya. GP Ansor ini, Gerakan Pemuda Ansor ini, pemudanya NU lah istilahnya. Pemuda-pemudanya NU. Wah luar biasa, berarti saya mendatangkan narasumber yang tepat ini untuk mengetahui lebih jelas. Kurang tepat sebenarnya. Ini loh, Gus Didin ini ya dulu saya kenalnya selalu merendah ini. Kalau saya panggil biasanya sih Mas ya. Mas. Cuma kan sungkan. Iya kok, sama aja sih kok. Oke, nah selain kegiatan di JP Ansor ya, GP Ansor ya, bener ya. Kan ketuanya ya Mas ya? Iya. Maaf, ketuanya ini sejak kapan Mas? Baru aja, baru ya? akhir tahun kemarin. Sampai saat ini kita masih belum pelantikan karena nunggu SK dari pusat. Oh gitu. Iya. Untuk masa periode berapa lama Mas biasanya? Kalau Ansor 4 tahun. Oh 4 tahun ya? Kalau NU 5 tahun. Oh, berarti 4 tahun ke depan nanti Gus Didit harus mengembangkan semua ini ya? Iya, alhamdulillah sampai hari ini meskipun kita belum pelantikan, saya sudah ada beberapa gerakan-gerakan ya kayak di gambar ini apa itu bikin pengkaderan, kita rekrut sebanyak-banyaknya, saya kerjasama dengan cafe to cafe, ya sekiranya biar anak-anak ini Islamnya itu bukan Islam yang Iya, kayak Islam yang tahu sendiri lah ya. Kita nggak bahas masalah itu kita ya. di sini bukan bahas politik soalnya, bukan bahas agamis. Repot tadi. Ada foto lainnya lagi? Oke, wah ini kalau disalamin ini berarti memang benar-benar ketua. Bener ya ini ya. Jadi kalau ketemu ini mesti kesalaman gini ya Gus ya. Kita salaman dulu atau gimana ini? Oh iya, salaman dulu. Saya lupa salaman. Nah, Gus ini saya lihat kok ada buku nikah ini ya Gus ya. Oh bukan saya belum nikah. itu buku apa ini? buku pemilikan senjata api. Kepemilikan senjata api. Saya sampai lihat foto ini ya Gus ya. Saya pikir, duh sudah nikah. Saya lihat, oh nikah sama senjata ternyata. Memang hobi nembak ya Gus ya? Saya sangat menyukai nembak. Oh gitu. Sangat menyukai. Sangat. Awalnya dari apa kok Gus bisa suka nembak ini? Kalau saya breakdown dari sebelum saya kenal Koko dan teman-teman yang ada di sini itu waktu kecil saya itu masih suka pakai senapan angin loh. Oh, kecil senapan bukan senapan mainan tapi senapan angin nembaknya. Ada, cuma saya lupa nggak store foto ya. Ada bukan ini waktu Sukir. Oh Sukir, oke. Ini waktu Sukir. Apa itu kayak saya suka senapan angin dulu. Nah, cuma di situ saya agak sanksi ketika saya SMP, SMA pakai PCP waktu itu. Oh PCP kan keras banget ya. Kok saya ini membunuh gitu loh. Kok saya ini apa itu ya kasarnya kayak gitulah. Saya membunuh belum tentu saya makan juga. Ya. Nah, itu di agama saya tidak boleh. Ya. Boleh. Jadi kecuali saya membunuh untuk saya makan. Dimakan, itu nggak boleh apa-apa. Ya. Saya kadang bukannya nggak mau makan, tapi kadang hilang kok. Serius, saya kelihatan burung gitu ya, saya tembak das, kena, dicari nggak ada. Oh, tambah itu yang bikin merasa bersalah. Ya, akhirnya saya cari, saya vakum lama. Kebetulan sama almarhum dulu nggak didukung juga kalau untuk hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya saya vakum lama, berapa tahun saya vakum itu nggak nembak itu, dari 2011. Baru ketemu lagi di 2018, awal-awal 18, Airsoft. Tapi yang ke arah apa, Bus? Waktu itu ke arah awal perang-perangan? Saya itu di perang-perangan Sukir, skirmish. Awalnya saya pikir itu ini hobinya orang kaya. Oh gitu ya? Kok bisa ya? Ini hobinya orang kaya. Ya karena aparelnya, gearsnya, sama unitnya, belum upgrading unitnya itu kan menurut saya dulu itu sesuatu yang mahal ya. Tapi ternyata ketika saya mendalami dan saya jalanin lebih dalam, impas. Jadi mahalnya dengan apa ini yang kita dapat itu sesuai ya. Benar kok. Oke, terus dari wargame perang-perangan ya? Wargame saya waktu itu di Pasuruan. Saya ini dasarnya suka ngeluyur sih. Waktu itu ada wargame di Jember saya datang, terus di mana lagi? Ya berarti ya? Dulu. Berarti kan kenal ya sama teman-teman yang suka JO juga? Enggak, saya orangnya pendiam. Oh, enggak tahu ya teman-teman ya. Saya teman-teman wargame harusnya tahu ini ternyata seorang tokohnya Pasuruan ya. Saya orangnya pendiam. Ya, saya apa itu ketika keliling-keliling di situ saya merasakan kejenuhan akhirnya. Oh, oke. Ya, meskipun sekarang masih pengen war lagi gitu kan. Ya pasti. Wajar toh, hobi itu pasti ada jenuhnya, ada titik ininya. Ya, betul, sekarang pengen war lagi. Ya, akhirnya saya meraba-meraba pengen tahu lebih dalam
apa sih yang ada sedikit prestasinya meskipun saya sampai saat ini belum pernah juara ya. Iya. Enggak lah, ini merendah banget lah. Meskipun saya sampai saat ini belum pernah juara. Tapi Serius. sudah ujian, Udah sertifikasi. sertifikasi. Jadi udah lulus loh teman-teman ini sertifikasi. Bener kan ya? Bener. Ya, oke. 2019 akhir. Bener, Saya sertifikasi bener. ikut Surabaya yang tahap kedua. Apa itu yang periode kedua mungkin Betul, ya. Ada periode pertama waktu itu senior-senior. Iya. Setelah itu yang kedua saya baru ikut Iya. sertifikasi. Oke. Ya. Terus akhirnya? Akhirnya saya merasa tertarik dan ini kayaknya ini game apa sih? Dangteng cuma bawa timer sama Nembakin itu. plate Iya, gitu ya. nembakin plate sama paper. Ini apa sih? Apa serunya gitu? Iya. Tapi ketika saya di situ dan saya dikasih apa ya? Tantangan satu state. Itu buat saya itu asik ini. Ternyata nggak mudah. Nggak mudah. Dan semuanya harus kita maksimalkan. Pikiran, muscle memory, Benar, fisik, benar. speed, ya, terus aiming, ketenangan, itu semuanya harus kita siapkan. Dan kita nggak ada musuh, Iya. Musuhnya? diri kita sendiri. Betul sekali teman-teman. Ini yang kata-kata dari Gus Didit ini yang tentang masalah menembak AIPSC. Benar. Tadi yang Gus Didit bilang kan, yang tadi Gus Didit bilang semua itu adalah benar. Terutama musuh adalah Diri kita sendiri. Bukan orang lain. Tapi Bukan diri orang kita. lain. Nah, ketika are you ready? Pip lah. Ini udah wow, blank semuanya. Betul. Akan lupa. Ya itu kok awal saya merasa suka dan sampai bertahan. Yaitu karena saya merasa tertantang dan asik. Dan itu pun juga nggak berhenti sampai di situ. Waktu itu kan saya masih pakai unit yang standar gold mat itu. Betul. Boleh sebut merek gak di sini? Boleh dong. Kita bebas karena kita nggak disponsori siapa-siapa. Gak disponsori Nggak ada, siapa-siapa ya. jadi kita bebas. Seharusnya saya bilang dari Tokyo sana dikirim nih unitnya. Semoga ya. Semoga lah harusnya gitu loh ya. Tokyo Marui Gold Mat itu Iya. awal saya pakai karena waktu itu direkomendasikan sama senior saya, Mas Denny Kira di Pasuruan. Oh, Ya. cap curut. Cap curut ya. Ini yang meracuni Gus Didit berarti. Oh iya. Oh. Awalnya kan saya cuma tuning-tuning aja di sana. Gitu ya? Mas, ini nggak enak, Mas, ini nggak enak. Terus saya diajak, ayo coba IPSC, ayo coba IPSC gitu. Iya. Dan ternyata ya buat saya ya seharusnya seperti ini. Kita harus punya rule seperti ini dalam memegang senjata. Karena boleh saya katakan senjata aja di sini lebih bukan unit senjata. Biar orang awam tahu kalau seharusnya kita pegang unit itu ya seperti itu. Iya, betul. Karena Memperlakukan kalau seperti senjata melakukan kita harus gampangannya gini kok. Kita ke bank sekarang, blank dengan unit replikanya kita. Insya Allah hukumannya kita sama. Sama, bener. Memang sama, bener. Kita ke bank bawa gini, Iya, deng. bener. Insya Allah hukumannya kita sama ya. Makanya itu kan nggak harus karena safety area bagi teman-teman yang skirmish. Saya pun juga skirmish sama safety areanya IPSC itu berbeda. Ya, kadang kalau untuk yang teman-teman war game nggak ada ya, Pak. Iya. Ya, untuk gitunya. Jadi kadang waktu kita duduk-duduk bisa bunyi nembak sembarang. Ya, Gitu ya. langsung DQ. Kalau kita langsung kaget. Oh, itu sama gitu ya. Ya, karena balik itu lagi. faktor kebiasaan. Balik lagi ke sana aku sama apa ini senior saya ini Om Denny Kira ini saya diarahkan, saya diajak. Nah, Sampai akhirnya kecanduan dan sampai latihannya saya Pasuruan masuk Surabaya ya. Iya, sampai Latihannya, ya. saya akhirnya masuk ke divisi setan itu. Divisi setan Ya, open. open division. Lawannya udah senior semua, udah jangan berharap menang, pokoknya berangkat lomba nggak DQ itu aja deh. Iya, yang penting dapat pengalaman. Ya karena saya suka hurenya aku. Iya, betul. Seneng-senengnya sama teman-teman, sama itu asik gitu buat saya. Berarti olahraga ini termasuk cukup solid ya? Gus, Solid itu ya? dan menyenangkan. Betul ya. Iya. Nah, terus salah satu lagi mengenai solid ya, Gus ya. Benar. Saya lihat kan dulu ada salah satu video, cuma sayang ya videonya ini nggak kita tampilkan, Gus. Boleh. Itu yang sempat viral sih. Ya. Mana? Viralnya ya mungkin kalau orang-orang ngomong viral sampai Indonesia gitu ya. Iya. Viralnya kan hanya di rekan-rekan kita. Kalah kan. Karena Ini kan- pasti video yang di hotel itu. Iya. Saya dengan sahabat saya Iya, tercinta. benar. Halo my king, woi. Kemana ini sekarang Stephen ya? Iya. Iya. Bener ya, itu kan sempat viral di kita sih. Karena kita Iya. kan cukup besar lah ya. Itu kita anggap Itu viral. saya menunjukkan rasa toleransi saya, rasa bahwasanya ketika kita dalam lingkup satu hobi, kita semuanya sama. Gitu ya Gus. Iya. Nggak ada pandangan yang gini Gus. Seandainya, aduh saya ini risih loh kamu bukan seiman. Oh, no, bukan. Atau beda ras atau suku. Bukan, Nggak. malah saya sering kali nemenin dia itu nongkrong ngafe gitu ya bareng-bareng. Dia pesennya mohon maaf yang apa itu Ada yang itu ya. Iya. Non daging halal ya, makanya daging non halal. Saya di sampingnya. Saya juga ikut makan tapi dengan pesanan yang Pasti, yang diperbolehkan ya. oleh Betul. keyakinan saya. Betul. Tapi nggak ada hubungannya kan saya lihat kan cukup
akrab seperti saudara. Sangat Ya, akrab benar ya? sekali saya dengan Dari beliaunya segi itu. suku sudah beda Iya. ya. Dari agama juga beda. Agama tapi juga nggak ada beda. masalah Gus. Dari ya? keuangan juga beda, dia lebih jauh di atas Wah, saya. ini merendah ini. Kalau teman-teman yang terakhir itu segi keuangan saya nggak percaya kok bener. Karena usahanya Gus Sat ini banyak banget. Enggak ya. Gitu. Ya karena saya begini kok. Saya ketika masuk di suatu komunitas, di suatu itu, saya kembali pada tujuan saya ini apa. Saya jangan salah, kemarin saya juga mohon maaf banget, saya mengislamkan orang, itu karena saya datang untuk niat berdakwah. Tapi ketika saya ada di komunitas ini, saya cari huri, saya cari asik. Bahkan saya sedekat itu dengan Steven, ya, nggak ada apa-apa. Banyak, ada Steven, ada siapa, ada Kosandi, ada teman-teman yang lain. Ya nggak ada perbedaan, nggak ada bahasan yang kayak gimana. Ya, jadi intinya benar-benar fun ya. Fun. Gus, ya. Kita pulang nembak, makan bareng, asik, hore, asik, serius, asik memang. Makanya itu yang salah satu kita sempat viral di lingkungan kita Iya. bahwa dua keyakinan yang beda, Iya. dua Boleh suku saya yang bahas beda. aja nggak tuh biar teman-teman nggak bingung? Oh iya, boleh, harus Itu dibahas, video itu benar. saya ketika Steven sertifikasi RO di Solo. Oh, waktu Ya. juri. Dan Padahal saya nggak pagi-pagi ada- nggak ada- ngusilin dia. Sama Apa? nggak ada Loh, kepentingan. saya waktu nggak itu ada ya. kepentingan Bener sama ya, sekali cuma loh. nemeni aja ya. Cuma nemenin dia, Wah, sertifikasi luar biasa RO. ini. Soulmate beneran ini ya. Enggak, karena saya suka lihat mereka derdek itu lagi di tes gitu sama RM gitu kan, saya paling seneng. ROI sama ROI gitu kan saya paling seneng gitu. Jadi sebetulnya ini cuma sengaja pingin mengganggu ya. intinya. Terus akhirnya gimana malam-malam Ya, pagi-pagi? pagi-pagi saya bangunin dia. Woi, subuh gitu. Jawabannya dia, "Wih, aku ini Kristen, Cuk." gitu. Oh iya wes turu mana. Itu saya tunjukkan bahwasanya dan saya posting ke teman-teman. Ini loh saya bisa masuk di mana-mana, saya bisa berteman dengan siapa-siapa dan teman saya juga tidak merasa risih berteman dengan saya. Itu yang terpenting. Kita ini kan mohon maafku ya. Saya ini kan usia 29 tahun. Almarhum abah saya itu usianya 49 tahun sudah nggak ada. Sangat 49 muda nggak sekali. adanya, Ya. Artinya saya cuma memiliki 20 tahun untuk berbagi agar nama saya ini tetap dikenang sama teman-teman. Itu aja sih tujuan saya hidup. Ya apa sih kita hidup ini cari uang sampai kapan, cari ilmu juga sampai kapan. Yang penting kita bermanfaat untuk orang lain, itu aja bagi saya juga udah luar cukup biasa gitu. ini teman-teman. Memang nggak salah saya ngundang ini beneran. Memang orang kalau berilmu tinggi itu biasanya merendah. Ya inilah Gus Didit ini. Seperti padi Bisa ya, bener kan ya? Nggak. Malah jauh lebih tinggi padi daripada saya. Enggak lah, iya kalau padi memang tinggi-tingginya ya. Gus, Siap. selain kegiatan di GP Ansor, Ya. Gus kan ada kegiatan aktif di organisasi lainnya lagi ya, bener ya? Saya di HIPMI aktif, HIPMI, sekretaris oke, umum. sebentar HIPMI. Iya. Kita tampilkan supaya yakin Apa, teman-teman kalau apa, memang yang mana? bener di HIPMI ini. Oh, Nah, ini siapanya Gus yang sebelah kanan? itu Gus? Mas Adi Wibowo ini apa ya, Dewan Kehormatan HIPMI Kota Pasuruan sekaligus Wakil Wali Kota Kota Pasuruan. Wakil wali kota. Iya, Duh, wakil wali kotanya muda banget ya. sangat muda. Kalau yang Sangat baik wali kotanya sekali. kan yang dulu dari Gus Ipul. Gus Ipul. Iya, senior saya juga di Ansor. Oh, Gus Ipul Ansor. Gus Ipul mantan Ketua Umum Gerakan Ansor Pusat. Gerakan Pemuda Ansor Pusat. Wah. Iya. Berarti hubungan deket ya mestinya ya sama Gus Ipul ya. Alhamdulillah. Nah, ini loh teman-teman ternyata kan bener kan ya. Ternyata seorang tokoh baru ketahuan di podcast ini sekarang. Saya juga baru tahu. Enggak, Jadi biasa aja. jadi pemimpinnya di Pasuruan sekarang muda-muda semua ya Gus ya? Muda-muda semua. Bener ya? Oh, luar biasa ya berarti ya. Jadi enak ya kayak kalau komunikasi antara muda-muda dengan pemimpin ini lebih Iya. enak ya sekarang ya. Sangat intens dan sangat terbuka sekali. Gitu. Kita dengan Gus Ipul, kita dengan Mas Adi sangat terbuka sekali. Kalau di HIPMI jabatannya apa Gus? Sekretaris Umum. Sekretaris Umum. Iya. Berarti ya cukup capek ya mesti kalau sekretaris itu banyak maju di mana-mana mesti Gus ya. Bener tuh ya. Ya gitu itu. Ya, ketua harian, sekretaris itu yang megang peranan penting sebetulnya Gus ya. Iya. Ini berarti kegiatannya HIPMI apa aja Gus? Kalau HIPMI itu kita lebih ke sosial sih kemarin-kemarin itu. Oh, sosial. Iya, kita di waktu bulan puasa itu sama anak yatim piatu kita berikan apa itu kegiatan sosial-sosial kita sama bagi-bagilah intinya. Dan Gitu itu ya. tanpa ada sponsor dari manapun, ya real dari HIPMI Kota Pasuruan aja. HIPMI itu kepanjangan apa Gus? Nah, Himpunan
pengusaha muda Indonesia. Pengusaha muda, berarti yang di sana harus pengusaha semua rata? Nggak harus. Oh nggak harus. Bisa jadi orang yang pengen, anak muda yang pengen jadi pengusaha bisa kumpul-kumpul di HIPMI juga. Oh jadi sharing gitu ya, segala macam Sharing ya. session di HIPMI itu banyak manfaatnya kok. Banyak senior-senior di HIPMI itu yang apa ya istilahnya kayak bisalah sharing, kita belajar-belajar ke mereka juga gimana sih cara sukses, gimana sih cara. Jadi bukan ke arah agama sebetulnya, Gus? Bukan ya? Soalnya kalau ketika saya di HIPMI itu pikirannya orang Pasuruan kan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia gitu. Sebenarnya bukan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh iya, saya pikir I-nya itu Islam ya rata-rata. Bukan. Oh, Abang Sandiaga Uno aja HIPMI, Erick Thohir juga HIPMI. Ya tapi kebetulan beliau kan menteri-menteri sekarang itu HIPMI ya, banyak pasti, ada betul. itu Tum Bahlil itu iya, menteri itu juga HIPMI. Ya, jadi itu bukan ini ya, bukan ke arah ke salah satu agama, Bukan. tapi benar-benar untuk wadah untuk pengusaha-pengusaha muda. Iya. Sebenarnya di NU juga ada namanya HPN, Himpunan Pengusaha ada ya, Nahdien. ya? Ada HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Cuma kenapa saya lebih memilih ke HIPMI ketimbang sama organisasi-organisasi profesi. Ya, Beda profesi. organisasi, kalau Ansor itu kan organisasi apa ya namanya, kemasyarakatan. Betul. Tapi kalau HIPMI ini organisasi profesi. Sekiranya profesi, kita ya, bisa benar, meningkatkan profesi kita atau benar. mensejahterakan banyak orang. Jadi saling mendukung harusnya ya. Benar, makanya saya lebih memilih ke HIPMI-nya, bukan ke HPN atau HIPSI-nya. Agar lingkup saya ini jauh lebih luas lagi. Oke. Nah tujuannya HIPMI sebetulnya apa? Mencetak itu aja Ya, pengusaha, pejuang pengusaha. Itu jargonnya HIPMI. Oh itu jargonnya ya? Iya, jadi kita mencetak pengusaha muda dari awal, gimana caranya. Soalnya gini kok, banyak sekali nih ya, ini mungkin sahabat-sahabat semua yang ada di sini ini ketika ditanya lulus awal kuliah atau lulus SMA, kamu pengen buka usaha apa? Jawabannya cuma satu, kafe. Oh iya. Padahal bikin kafe itu belum apa-apa kita udah rugi. Apa ruginya? Kita perlu sewa tempat, kita perlu beli mesin kopi yang harganya nggak murah, kita perlu beli ini, beli itu, beli cangkirnya aja. Kalau satu lokasi itu ada 50 cangkir aja ada itu. Belum kita masih bikin taste apa itu rasanya yang berbeda dengan yang lain kayak trial gimana. Dan errornya dulu banyak ya, gitu ya. Benar, belum kita gaji karyawan per bulannya kita. Nggak mungkin dong kita jadi waitress sendiri. Kita Betul, nggak mungkin. Iya. Kelamaan bisa marah di orang-orangnya kan. Minimal 80 juta. Dan BEP-nya saya rasa kalau kita nggak bener-bener proper di kafe, itu akan sangat lama. Kalau kita cuma sekedar ada sewa ruko gitu aja terus dibuat kafe seadanya, ya itu sangat kurang respect sih kalau gitu buat anak muda ya. Saya nggak membatasin keinginannya anak muda. Cuma masih banyak bisnis-bisnis yang lain yang sekiranya itu bisa mendapatkan cuan banyak buat kalian gitu. Oh, luar bukan biasa bukan sekedar bisnis hobi. Kafe itu bagi saya hobi kok. Aku yang kafe punya kafe ini loh, ya bisnis hobi. Aku yang punya kafe ini loh, aku yang punya kafe karena kafe itu kebanyakan orang-orang itu lebih ke idealisnya masing-masing. Sama juga menunjukkan ya, sebetulnya apa? Bukan ke arah I'm rich. Iya, just I'm rich gitu. Aku punya kafe gitu aja sih. Iya. Oke, Gus. Siap. Punya pasangan nggak? Tadi kita usia 29 tahun, organisasi banyak, sudah mapan. Saya belum tahu. Ya, punya pasangan nggak? Pasti nih. Ya kan? Pasti diajar saya. Belum. Oh iya, soalnya kan buku nikahnya tadi bukan buku nikah yang resmi itu tadi ya. Bener ya. Nah, saya mau tahu punya pasangan nggak? Nggak punya. Belum. Serius belum. Sudah mapan, ikut organisasi di mana-mana. Iya. Kemampuan dari pengetahuan juga luar biasa. Belum lah masih. Kenapa kok nggak bisa belum punya pacar, punya pasangan? Kita nggak ngomong pasangan. Kenapa? Gini sih kalau terlalu saya idealis atau gimana ini? Gini sih kalau saya ketika ditanya kenapa, jawaban simpelnya karena belum ketemu aja. Kalau untuk jalin relasi pernah pendekatan ya, pernah. Iyalah. Pernah kan ya? Iyalah. Cuma untuk yang fix dia ya, serius. Ketika ditanya seperti itu, ya karena begini kok. Saya orang pesantren. Dan saya nggak akan lepas dari yang namanya perjodohan. Nah, biasanya kan seperti itu. Iya. Nah, tapi saya seringkali menolak hal-hal itu. Kenapa? Karena pernikahan bagi saya itu kan hal-hal yang sakral. Padahal dijodohkan banyak, Gus. Iya benar ya. Sama kalau panggil Umi ya. Ama. Berarti Ama mestinya sering menjodohkan. Ya ada sih. Ya bukan Ama aja, dari saudara kiai ini, bunyai ini, ustadz ini. Tapi belum ada yang serak di hati. Iya memang gini loh kok. Saya ulang lagi karena
pernikahan bagi saya kan hal yang sakral. Kenapa sih pernikahan itu kok kalau kata siapa itu namanya? Budayawan itu Sujiwo Tejo. Ya, iya. Kok dibatasi dengan dinding-dinding yang macam-macam gitu. Turunannya siapa, anaknya siapa, pekerjaannya apa. Bibit-bibit bobot. Iya. Jadi padahal basic yang saya inginkan itu pernikahannya ya cuma cinta kok. Oh iya. Karena iya. ketika saya lihat, saya suka, saya akan menikahin dia. Dan ini pernah terjadi di tahun 2014-an. Maksudnya? Ya saya mencintai seperti itu. Oke, lalu? Nah kalau saat ini saya belum menemukan. Sekiranya saya melihat lalu saya suka dan saya pengen menikahin dia itu belum pernah. Apa masih belum bisa move on dari yang 2014? Ya kan? Kok pedes? Masa pedes? Maaf. Mungkin ya, atau tapi bisa dikatakan iya. Memang nggak bisa, masih belum Iya. bisa move Makanya on kalau ada satu cewek yang bisa bikin saya move on, wah, saya akan memperlakukan dia seperti seorang ratu udah. Oh. Tipikal rencana pasangan Gusti Titi yang Gusti Dike ini bagaimana? Simple sih kok. Apa? Bisa Simple masak? sih kok. Oh enggak, kita bisa beli. Oh, iya, Masa bisa beli. ya? Bisa pakai Gojek dan Grab. Bisa sekarang pakai ya? Gojek. Mau bersih-bersih, insya Allah adalah rezeki Iya, buat bayar benar, apa itu benar, membantu. benar. ART ya. Iya. Wah, simple sih kok. Laki-laki itu kodratnya cuma satu, dihargain. Benar. Kodratnya cuma satu. Secantik apapun wanitamu, seistimewa pun apapun wanitamu, sepintar apapun wanitamu, ketika tidak menghargai kamu, itu rasanya kayak Ya, nggak enak banget gitu. benar. Karena kodratnya kita itu sebagai pemimpin. Betul, Ya mungkin di agama apapun, laki-laki adalah pemimpin gitu. Semua agama harusnya begitu kok. Iya. Karena di keyakinan saya juga sama, laki-laki pemimpin. Ya kan nggak enak toh ketika saya sampai rumah, saya sampai gini, bukannya capek-capek, bukan malah diinikin, tapi malah di wang Betul, itu kan betul. rasanya nggak enak sekali. Pokoknya gitu. jangan sampai, saya pernah lihat ada meme yang lucu-lucuan Yang ya. mana? Iya. Digigit sama Spider-Man, Iya. jadi Spider-Man ya. Semua spider jadi Spider-Man. Jadi Spider-Man. Jangan sampai digigit sama cewek gitu Gus ya. Kenapa? Cuci piring nanti bakalan. saya Ya lupa. itu memang. Jadi serba sulitnya di situ kok. Ketika apa itu ta'aruf ya istilahnya di keyakinan saya masih belum pernah menemukan yang benar-benar menghargai saya, yang benar-benar menghormatin saya sebagai selayaknya saya gitu. Bukan saya merasa sok ingin dihargain, enggak. Tapi itu memang begitu harusnya. Iya. Bukan saya kepingin, wah ini kamu ini kemegus istilahnya ya. Iya. Kemegus itu coba deh kalau memang ada omongan kayak itu tanyain sama semua mantan pacar saya. Oh, ternyata matanya banyak teman-teman. Semua mantan pacar saya. Saya memperlakukan dia seperti apa kan seperti itu. Saya percayalah. Kelihatan memang memperlakukan luar biasa. Saya percaya itu lah. Cuma belum ketemu aja kok. Itu lebih simpelnya seperti itu Saya sih. doakan lah Gus dalam waktu Amin. dekat bisa ketemu lah ya. Luar biasa. Kan paling enggak Umi kan pengen punya ini ya. Ya memang cucu udah ya, waktunya. betul ya. Sudah waktu. Target saya kalau nggak tahun ini ya harus tahun ini kok. Amin, kita harus amin itu ya. Ditunggu undangannya berarti Gus. Siap. Ya. Saya cuma dari tadi kita ngobrol ya Gus ya. Iya. Sebenarnya yang cocok jadi presenter ini Gus Didit harusnya. Kenapa Ya, gitu? suaranya enak dari tadi ya kan, cara ngomongnya ya kan, intonasi nadanya segala macam ini enak. Saya sampai terkesima teman-teman. Bener ya Pak Produser ya, enak ya. Ya, ini sudah berapa menit nggak kerasa ini gara-gara saya lihat ini dari dengerin suaranya itu enak sekali. Nah, saya yakin satu hal Gus. Apa? Pasti pinter nyanyi kan. Ya, dulu Ini bocoran dari siapa? Dari Steven? dulu Dari ikut siapa? Indonesia Idol juga kelihatannya ini teman. Bener ya? Pinter nyanyi kan Gus ya? Dan hobi memang. Suka. Awal saya ini memang suka musik dari kecil itu piano. Oh piano, berarti main piano SD bisa? itu saya piano. Berarti bisa? Belum, saya kelas 2 SD itu saya main drum di rumah. Waduh. Kelas 2 SD luar biasa. drum, kelas 4 SD saya piano, SMP saya sudah mulai belajar gitar. Berarti gak alat musik ini bisa? Bisa. Berarti bakal jadi harusnya nggak kalah dong sama Ahmad Dhani nih ya? Waduh, terlalu jauh. Terlalu jauh. Yang jauh siapa? Ahmad Dhani ya? Iya, beliaunya kalau di gape terlalu jauh. Oh, Saya iya. mah orang apa gitu. Nah, terus akhirnya sampai sekarang suka musik? Sampai sekarang karena gitarnya ya gantung aja di kamar, drumnya juga udah merotol semua. Pianonya juga ya itu udah Harus step berdebu, ulang. ya harus step ulang. Ya akhirnya ya cuma nyanyi itu aja. Nyanyi ya. Gus,
Suaranya kan enak nih. Coba dong satu lagu gitu ya. Karena dari tadi saya lihat suaranya ini kayak penyanyi luar yang kayak rock ya. Harusnya kan Kayak rock. tekanan ini apa namanya bukan tinggi tapi kan Gus Didit lebih ke arah apa? Kalau nada itu apa? Bass? Bukan. Gak tahu. Ayo coba nyanyi secuplik aja. Cuklik Lagu apa ya? All of Me? Halo. Ya kan? Lagu Indonesia aja. Lagu Indonesia, oke. Iya. Kita dengarkan apa namanya? Kontestan, oh bukan kontestan, sudah lulus ini. Kita dengarkan secuplik suaranya Gus Didit untuk membuktikan bener nggak dia bisa nyanyi seperti dugaan saya. Kayaknya nggak Gus. bisa deh. Oh bisa, Oke, pasti bisa. Malu. Gak ada yang lihat, cuma produser saya. Tenang aja. Hey Gus. Oke. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Cukup ya? Mantap, ini golden ticketnya. Kita kasih golden ticket untuk langsung latihan di Sinpe Corner. Siap. Luar biasa memang Gus Didit. Yeah. Wah ini saya apa ya namanya? Nggak salah, memang ternyata suaranya enak. Nah harusnya kalau gini kan Tolong diedit dulu ya, nanti itu pecah semua suara pecah. saya. Harusnya nggak usah gimana, diedit, Gu? tetep. Harusnya dengan bisa nyanyi kan pasti pasangannya kan luluh lantak ya harusnya Gus ya. Wah, Cewek-cewek kan tergantung. pasti- Tergantung. Kadang suara itu, kadang nada itu tak membuat dia jatuh cinta aku. Tapi Harta. wah ini benar-benar Kadang Ya, nada ya, tidak ya. bisa membuat dia jatuh Benar, cinta, benar. ya. Yang bisa membuat dia jatuh Adalah cinta harta, ya. harta. Oke, Mantap. satu video kita lihat. Ini Yang yang mana? menggelitik saya. Pada waktu nembak dan pakai sarung. Oh. Apakah ini kostum dari klubnya Gus Didi? Nah, ini teman-teman. Iya. Iya. Ya ini di rumah sih kok. di rumah, ya? Ini awal COVID. Oh awal Covid. Ya, jadi Pasuruan nggak latihan, Surabaya juga gedungnya tutup. Ya betul. Waktu Ya. awal-awal ya. Ya, sedangkan saya kan orang santri, Iya, di rumah iya. pakai sarung. Ya udah, saya mungkin bisa jadikan ke teman-teman nembak sarungan yoi sore Oh, gitu ini ya. loh ya. Akhirnya kan sudah pakai jersey, sepatu dan sarung. Kostum Ya, baru ya. kostum harusnya. baru. Tapi tidak menghalangi langkah ya. dengan Oh sarung enggak. Sarung itu enak dingin kok. Ya. Dingin ya. Kalau mau Benar, ngapa-ngapain juga cepet. Iya mau ke WC gitu ya cepet Iya, ya. bukan ke WC aja sih. Tapi itu berlaku kalau sudah. Kita tit gitu ya. Oke Gus Didit, Siap. terima kasih banyak Terima ya kasih, atas waktunya. iya. Kita doakan bahwa tahun ini mendapat pasangan. Amin. Iya kan, menikahnya tahun depan nggak apa-apa. ya, Gus, ya. Amin, Jadi, iya. Yang penting sukses selalu dan Amin. JP Ansornya juga semakin maju. Amin. Dan juga HIPMI-nya juga semakin maju. Amin. Dan ditunggu untuk launching albumnya yang perdana. Album. Iya kan? Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa subscribe dan like ya pembicaraan kita dengan Gus Didit. Saya yakin pembicaraan ini benar-benar apa ya menyenangkan. Nggak sebetulnya, bermutu. Gus ya. Jangan bermutu lah, cuma menyenangkan, ya kan? Benar-benar Yeah. menyenangkan. Oh ya teman-teman, satu hal saya ini lupa bahwa di CJ Cafe itu menyewakan untuk peralatan podcast. Siap. Jadi teman-teman kalau mau menjadi produser seperti Gus Didit atau mau punya channel sendiri, nggak usah repot-repot, invest alatnya. Bisa ke CJ Cafe untuk sewa di sini dengan harga yang bersahabat. Oke, untuk mau membicarakan lebih lanjut masalah sewa podcast bisa hashtag di komen kita, dan untuk mengenal lebih lanjut dengan Gus Didit bisa hashtag Abdul Mukti CVD atau kopi apa? Kopi Panas Channel. Kopi Panas Channel. Oke, baik teman-teman. Saya doakan bahwa teman-teman selalu sehat dan terhindar dari Omikron. Oke, baik sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.